Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita masuk kepada kelas pengantar studi perdamaian dan keamanan, di mana pada kali ini kita akan fokus pada satu materi, yaitu keamanan pada lingkup human security. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih dalam terkait human security, ada baiknya begitu saya mengajak teman-teman semua untuk kembali sedikit kepada periode di mana jauh sebelum adanya human security ini. Nah, jadi um, sebelum adanya human security itu, konsepsi terkait keamanan atau pemahaman terkait keamanan itu didominasi oleh pendekatan realis. Jadi pada waktu itu dunia internasional masih banyak diliputi oleh konflik-konflik bersenjata, konflik militer, perlombaan senjata dan lain sebagainya. Yang kemudian um, membuat isu-isu militer itu menjadi isu utama dalam dunia internasional. Nah, disinilah pendekatan realis ini mendominasi pemahaman terkait keamanan. Jadi, um, realis ini seperti yang kita tahu bahwa dia memandang negara itu sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Jadi ketika realis memandang konsepsi keamanan, dia mengatakan bahwa uh, secara sederhananya keamanan itu adalah ketika negara itu uh, memiliki pasokan militer yang mumpuni atau ketika satu negara itu bisa mendefense dirinya, mendefense kedaulatannya, atau bisa mendefense dirinya dari negara lain. Jadi konfliknya lebih kepada konflik interstate, konflik antar negara dengan negara lain. Jadi uh, realis ini berasumsi bahwa ketika negara itu dianggap aman, maka secara otomatis warga negara yang ada di dalamnya itu juga akan aman. Itu asumsi menurut pendekatan realisme dalam memandang konsepsi tentang keamanannya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa uh, pendekatan realis ini menggunakan pendekatan yang sangat-sangat state-centric atau pendekatan yang sangat berorientasi pada negara. Nah, pendekatan-pendekatan yang state-centric ini kemudian memunculkan beberapa permasalahan. Yang pertama, yaitu ketika realis ini menggunakan pendekatan yang state-centric atau hanya terbatas pada negara saja, maka uh, kecenderungan untuk mengabaikan keamanan-keamanan yang lainnya, keamanan-keamanan individu bagi warga negaranya itu sangat tinggi. Jadi pendekatan realis ini cenderung mengabaikan keamanan-keamanan non militer yang seharusnya itu uh, juga menjadi concern gitu ya. Kemudian yang kedua, um, pendekatan yang state-centric ini menutupi realitas bahwa pada kenyataannya negara itu eh, yang harusnya menjadi pelindung bagi warga negaranya, tetapi kemudian malah seringkali muncul sebagai eh, pelaku yang mengancam keamanan warga negaranya sendiri. Gitu. Jadi eh, di mana ketika masyarakat itu ingin mengutarakan aspirasinya, malah negara ini berusaha untuk um, menekan, membungkam suara dari masyarakatnya, dari individu. Gitu. Nah, jadi uh, pendekatan yang sangat-sangat state-centric ini dianggap gagal untuk kemudian bisa memahami ancaman-ancaman non-militer yang uh, juga sering muncul gitu ya, seperti kemiskinan, inequality, human right violations, masalah environment, kesehatan dan lain sebagainya.
Nah, jadi karena masalah-masalah inilah kemudian muncul kritik terhadap pendekatan realis ini yang mengatakan bahwa pendekatan realis ini sudah tidak relevan lagi untuk kemudian digunakan memahami konsepsi dari keamanan itu sendiri. Jadi pendekatan yang sangat state-centric ini dianggap sangat kaku dan terbatas, kemudian eh, seringkali mengabaikan keamanan-keamanan individu. Nah, ada satu tokoh dari eh, munculnya critical approach ini, yaitu Ken Bus, di mana dia mengatakan bahwa keamanan itu, jadi Ken Bus ini memandang keamanan sebagai sebuah emansipasi. Artinya, eh, kondisi yang aman bagi satu individu itu adalah ketika mereka terbebas dari kekerasan, dari rasa takut, di mana individu itu bisa hidup dengan secara bermartabat gitu. Dalam arti seorang individu itu bisa hidup uh, terlepas dari diskriminasi, kemudian bisa dihormati dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari kritik-kritik inilah yang me- kemudian menjadi akar tumbuhnya paradigma human security ini atau human security approach ini. Jadi human security approach ini mulai dipopulerkan khususnya pada ini periode after Perang Dingin, pasca Perang Dingin, di mana di situ ada pergeseran yang terjadi dalam dunia internasional yang sebelumnya dunia internasional itu didominasi oleh konflik militer, oleh hal-hal yang berbau militaristik, kemudian bergeser kepada isu-isu low politics, isu-isu non militer, isu-isu kontemporer eh, yang kemudian membutuhkan pendekatan baru untuk memahami isu-isu non militer ini begitu. Nah, jadi eh, human security inilah yang kemudian digunakan dan dipopulerkan untuk kemudian um, digunakan untuk memahami isu-isu keamanan selain keamanan militer gitu. Human security ini dipopulerkan oleh UNDP Human Development Report pada tahun 1994, di mana definisi dari human security ini dikatakan sebagai kondisi di mana jadi keamanan itu adalah ketika setiap individu itu terbebas dari permasalahan-permasalahan kronis seperti kelaparan, kemiskinan, violence. Tapi tidak hanya itu saja, kemudian bagaimana kemudian individu ini bisa hidup juga eh, dengan tenang gitu, terbebas dari ancaman-ancaman eh, yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, jadi dengan adanya human security ini, em, jadi memberikan apa ya perluasan terhadap konsepsi keamanan itu sendiri. Jadi tidak hanya terbatas pada isu-isu militer dan tidak hanya terbatas pada negara saja. Nah, kemudian uh, human security ini kok ada memiliki core ideas. Yang pertama yaitu fokusnya itu ada freedom from fear, artinya individu-individu ini terbebas dari ketakutan. Misalnya ketakutan dari kekerasan, dari konflik bersenjata, dari represi politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada freedom from want, jadi kebebasan dari, uh, jadi bisa diartikan bahwa setiap individu itu bisa hidup tanpa adanya kekurangan dalam kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka itu bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti uh, makanan gitu, mereka terbebas dari kelaparan, kemiskinan, penyakit gitu yang memang itu menjadi kebutuhan dasar bagi tiap individu gitu.
Yang ketiga, ada freedom from indignity, artinya manusia atau individu itu harus bisa bebas dari em, pelaku-pelaku diskriminasi. Jadi kita bisa hidup saling menghormati, bermartabat, dan tidak mendiskriminasi satu sama lain gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa human security approach ini em, adalah pendekatan yang sangat multidimensional dan sangat-sangat people-centered. Jadi yang sebelumnya traditional security, kita bicara tentang traditional security itu sangat-sangat state-centered, tapi kemudian human security ini hadir untuk menjadi penyeimbang dan meng-highlight bahwa keamanan individual ini juga tidak kalah penting ya. Jadi dia meng-highlight pendekatan yang sangat people-centered gitu. Nah, UNDP sendiri membagi uh, security human security ini menjadi 7 elemen. Ada economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security. Jadi ketujuh elemen ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi sangat-sangat terhubung ya teman-teman. Misalnya kita ambil contoh environmental security. Ketika kita bicara tentang natural disaster misalnya. Nah, apakah kemudian dampak dari natural disaster ini hanya ada pada saat itu saja? Hanya jangka pendek saja? Tidak kan ya? Jadi dampak dari natural disaster ini bisa mencakup keamanan yang lain gitu. Misal, korban dari bencana alam ini bisa kehilangan mata pencahariannya. Itu masuk ke dalam economic security di mana uh, kemudian mereka menjadi kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mencari ekonomi. Kemudian terbatasnya akses pada kesehatan, pada air bersih, itu juga bisa menjadi dampak dari natural disaster gitu ya teman-teman. Jadi maka dari itu seperti yang saya katakan bahwa semua elemen ini sangat berkaitan satu sama lainnya. Nah, em, kali ini saya ingin membahas satu fenomena yang sangat berkaitan erat dengan eh, human securities, yaitu international migration. Jadi migration itu sendiri didefinisikan sebagai pergerakan dari individu yang meninggalkan tempat tinggal mereka, tempat asal mereka untuk menuju tempat baru dengan untuk kemudian menetap ataupun secara sementara. Nah, uh, international migration ini dilatar belakangi oleh uh, banyak faktor, di mana sebagian uh, orang yang melakukan migration ini dia memang memilih untuk keluar dari rumahnya untuk kemudian mencari kehidupan yang lebih layak, mencari pendidikan yang lebih layak. Tapi kemudian ada juga sebagian besar orang yang melakukan migration ini eh, dengan terpaksa gitu. Jadi mau tidak mau mereka harus bermigrasi, harus meninggalkan rumah mereka karena rumah mereka ini sedang dilanda oleh konflik eh, bersenjata gitu ya, bisa civil war, bisa konflik antara pemerintah dan eh, kelompok masyarakat dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi em, faktor-faktor ini yang mendorong orang-orang ini kemudian untuk melakukan migration gitu. Nah, eh, yang pertama tadi faktor ekonomi ini tentu saja sangat berkaitan dengan human security, di mana di sini mereka tidak memiliki freedom from want. Jadi mereka tidak bebas dari eh, tidak bebas dari kekurangan. Artinya tidak ada keamanan manusia yang mereka dapatkan. Begitu ya. Jadi eh, kemiskinan, kemudian ekonomi yang tidak layak, ekonomi krisis, pendidikan yang tidak layak dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mereka juga tidak terbebas dari freedom from fear. Mereka
hidup mereka itu diliputi oleh ketakutan karena konflik yang terjadi di negaranya, karena konflik bersenjata atau violence yang terjadi di negaranya, gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi benang merah antara international migration dengan human security. Karena uh, sebenarnya gini, kenapa kemudian kedua hal ini sangat berkaitan? Karena cycle dari migration ini hampir uh, hampir apa ya? Hampir uh, berkaitan erat dengan human security. Jadi dari uh, di saat mereka ingin berangkat atau ingin melakukan migration itu didorong oleh ketiadaan keamanan manusia di negaranya gitu. Jadi mereka tidak bebas dari ketakutan dan tidak bebas dari uh, kemiskinan, kelaparan dan lain sebagainya. Dan ketika mereka ada pada proses migration itu sendiri, mereka melakukan perjalanan, maka dalam perjalanannya itu mereka akan dihadapkan oleh ancaman-ancaman kemanusiaan yang lain, begitu. Dan ketika pun ketika mereka sampai di negara suaka atau negara yang menjadi penerima mereka, mereka belum tentu mendapatkan perlakuan yang baik pula. Bisa saja mereka didiskriminasi, kemudian uh, mereka dianggap sebagai ancaman, dikucilkan, dan lain sebagainya. Ini juga berkaitan dengan ketiadaan dari human security. Mereka tidak merasakan adanya keamanan manusia. Baik dari ketika fase mereka berangkat di perjalanan dan sampai negara, baru pun mereka diliputi oleh berbagai ancaman kemanusiaan, gitu ya. Jadi maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang bermigrasi secara terpaksa ini disebut sebagai, jadi migrasi yang dilakukan secara terpaksa ini disebut dengan forced migration. Ini lebih didorong oleh terjadinya konflik bersenjata dan peperangan, gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang migration, ada 4 kategori. Uh, yang pertama yaitu refugees. Jadi refugees ini adalah orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, yang harus meninggalkan rumah mereka dengan alasan keselamatan dan seringkali mereka tidak bisa kembali. Kemudian ada IDPs, intentionally displaced person. Ini alasannya sama seperti refugees, tapi mereka belum melewati border, international border. Jadi mereka masih ada di dalam negaranya. Kalau refugees mereka sudah melewati uh, batas negaranya. Kemudian ada asylum seekers. Asylum seekers ini sama juga alasannya, mereka meninggalkan dengan alasan keselamatan, tapi mereka ini masih belum diakui sebagai refugee secara resmi. Gitu. Yang terakhir ada migrants. Migrants ini uh, seperti yang saya katakan, ini adalah orang-orang yang masih punya pilihan, walaupun memang kehidupan di negara asalnya itu sangat sulit juga, biasanya berkaitan dengan kesulitan ekonomi, pendidikan, dan kemudian mereka memilih untuk mencari peluang di negara lain gitu. Nah, uh, bicara tentang migration ini, di akhir tahun 2024 diestimasikan ada sekitar 123,2 juta jiwa yang menjadi korban dan harus melakukan forced migration ini hanya untuk bertahan hidup, menyelamatkan nyawa mereka. Nah, jadi disinilah kemudian human security ini kita gunakan sebagai sebuah pendekatan untuk memahami bagaimana sih fenomena migration ini. Kita bisa lihat lebih mendalam tentang bagaimana seluk-beluk dari fenomena migration dari para refugees itu. Nah, di sini human security memberikan 4 principles. Yang pertama yaitu people centered. Human security itu adalah pendekatan yang sangat people centered.
mengutamakan individu, keamanan individu. Jadi um, ketika kita bicara tentang migration, maka yang difokuskan oleh human security adalah bagaimana kemudian keselamatan dari para pengungsi ini, gitu kan? Karena uh, uh, bahaya yang sangat banyak yang mereka harus hadapi itu kemudian sangat membahayakan keamanan individu mereka. Kemudian ada komprehensif yang kedua, di mana maksudnya di sini bahwa uh, fenomena migration ini tidak hanya mencakup satu keamanan saja, tapi dia mencakup banyak aspek keamanan, baik itu ekonomi, kesehatan, uh, hunger, kemudian politics dan lain sebagainya. Jadi disinilah semua aspek ini kemudian dikelola, digunakan untuk menganalisis, untuk kemudian memahami solusi yang sekiranya bisa diberikan terkait permasalahan migration ini. Kemudian yang ketiga ada konteks spesifik. Jadi ini bisa diartikan bahwa tiap individu itu memiliki uh, apa ya, pemahaman terkait insecurities yang berbeda-beda tentang ketidakamanan atau keamanan yang berbeda-beda. Apalagi negara dengan negara individu-individu dari negara-negara yang berbeda, begitu kan, mereka pasti punya insecurity yang berbeda-beda. Jadi disinilah human security ini menyesuaikan bagaimana kemudian solusi yang diberikan itu bisa menyesuaikan konteks spesifik, bisa menyesuaikan latar belakang dari masing-masing individu. Yang keempat, prevention oriented. Jadi human security ini sangat mengedepankan pencegahan. Jadi ketika bicara tentang migration, maka uh, memang ada ancaman atau permasalahan yang ditimbulkan gitu ya ketika misalnya ada pengungsi yang datang gitu. Tapi kemudian bagaimana kita bisa meminimalisir masalah itu dan bisa membuka peluang opportunities dari kehadiran para pengungsi ini gitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil terkait human security ini bahwa kita sebagai uh, manusia, sebagai seorang individu itu semuanya punya hak atas keamanan yang setara, yang sama gitu ya teman-teman. Uh, Memang peperangan itu perang atau konflik bersenjata itu menjadi ancaman bersama gitu ya. Tetapi setelah kita lihat lebih dalam, ada ancaman-ancaman lain selain perang itu yang juga tidak kalah berbahaya. Itu ancaman-ancaman kemanusiaan gitu ya, atau human security. Jadi dengan kehadiran human security ini kita bisa lebih memahami um, seluk-beluk ancaman atau keamanan itu dengan lebih manusiawi gitu ya. Um, nah, jadi ketika satu negara itu bisa dikatakan aman dari perspektif human security ini adalah ketika uh, peran pemerintah dan peran masyarakat itu dijalankan dengan baik gitu. Jadi dan juga ada kolaborasi dari kedua pihak gitu ya. Tapi memang pada kenyataannya uh, tidak semudah itu untuk kemudian mewujudkan menerapkan pendekatan human security ini gitu karena uh, 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 akan ada banyak tantangan dan juga ini kembali lagi kepada bagaimana kemudian orang-orang yang menjalankan pendekatan ini, apakah mereka memang benar-benar menjalankan demi kepentingan bersama atau ada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan lain yang disisipkan. Nah, uh, jadi itu saja pembahasan kita terkait human security. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.